Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas suatu novel karya Eka Kurniawan dengan judul Anjing Mengeong, Kucing Menggonggong, yang mana nanti kita akan membedah novel ini melalui kekerasan simbolis yang teorinya digagaskan oleh Pierre Bourdieu. Kita akan kenalan sedikit dulu dengan Pierre Bourdieu. Siapa sih Pierre Bourdieu itu? Pierre Bourdieu adalah seorang sosiolog asal Prancis yang terkenal dengan teorinya tentang hubungan pendidikan dan budaya. Dia juga meneliti hubungan antara selera, kelas, dan juga pendidikan. Nah, Pierre Bourdieu ini juga dikenal sebagai pelopor dari istilah-istilah seperti habitus, modal, dan juga arena. Selain itu, ada juga teorinya itu tentang kekerasan simbolik. Itu yang akan kita bahas di dalam novel Anjing Mengeong, Kucing Menggonggong karya Eka Kurniawan. Nah, yang pertama kita bahas dulu habitus. Habitus dalam teori Pierre Bourdieu dapat berarti disposisi yang dibentuk dari pengalaman hidup, atau sederhananya itu dapat diartikan sebagai pola pikir atau kecenderungan yang terbentuk dari suatu lingkungan. Yang kedua adalah konsep arena. Arena dalam teorinya Bourdieu dapat berarti sebagai ruang atau posisi yang diperjuangkan atau digunakan untuk melanggengkan suatu prinsip atau kekuasaan. Lalu yang ketiga yaitu modal. Modal dalam menurut Bourdieu itu adalah sebuah aset yang dimiliki suatu individu yang dapat digunakan untuk mempertahankan dominasi atau kedudukan atas individu lainnya. Dalam modal menurut Bourdieu itu ada modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan juga modal simbolik. Lalu konsep yang akan kita bahas dari novelnya itu adalah konsep kekerasan simbolik. Jadi menurut Bourdieu itu kekerasan simbolik merujuk pada kekerasan yang sifatnya laten, tidak disadari, dan juga tidak dirasakan, baik itu oleh si pelaku dan juga bisa juga tidak dirasakan secara tidak langsung, tidak dirasakan oleh korbannya. Nah, dalam artian sederhana, kekerasan simbolik ini merupakan suatu aksi yang dilakukan secara sengaja, tapi pada pelaku tidak menyadari bahwa dia telah terkena kekerasan simbolik tersebut. Kita langsung aja pembahasan tentang konsep kekerasan simbolik menurut Bourdieu dalam novel Anjing Mengeong, Kucing Menggonggong karya Eka Kurniawan. Sebelumnya kita bahas dulu sinopsisnya. Novel Anjing Mengeong, Kucing Menggonggong karya Eka Kurniawan ini adalah novel yang terbit tahun 2024, yang sinopsisnya itu menceritakan seorang anak laki-laki bernama Satoreang yang memiliki ayah namanya Pak Umar, dan masa kecil Satoreang ini suram ketika selepas ia disunat. Ayahnya langsung menembaknya dengan suatu perkataan, "Kau harus menjadi anak soleh." Setelah itu hidup Satoreang berubah 100%. Yang tadinya masa kecilnya seharusnya bahagia menjadi menjadi gelap. Dia kehilangan masa kecil yang seharusnya dia dapatkan. Nah, jadi dalam video kali ini fokus utama kita adalah membahas kekerasan simbolik menurut Bourdieu yang dilakukan oleh Pak Umar, yaitu ayahnya Satoreang. Jadi kita bahas yang fokus kita kali ini adalah Pak Umarnya, bukan si Satoreangnya. Jadi yang pertama kita bahas soal habitus dalam novel Anjing Mengeong, Kucing Menggonggong. Latar tempat dalam cerita di novel ini adalah sebuah kota kecil, yaitu kota Rawabatu, yang mana di kota tersebut mayoritas orang-orangnya orang Muslim gitu. Jadi mereka tuh diceritakan dalam novel selalu pergi ke masjid, selalu sembahyang dan mengaji. Jadi itu juga yang mempengaruhi pola pikir dari si Pak Umar ini, yang juga akan menerapkan maksudnya bahwa seorang anak itu harus rajin beribadah karena ayahnya sendiri juga seperti itu. Terus yang kedua kita bahas arena. Pada Pak Umar sebagai kepala keluarga, Pak Umar sangat diuntungkan sebenarnya di sini, sehingga apapun yang dikatakan oleh Pak Umar dalam novel ini, Satoreang sebagai anak hanya bisa menuruti, termasuk perintah ayahnya yang meminta dirinya untuk pergi ke masjid setiap harinya. Lalu kita bahas modal.
Yang pertama, dalam novel Anjing Meong Kucing Menggonggong ada beberapa modal yang dimiliki Pak Umar untuk melanggengkan kekerasan simbolik yang yang dia lemparkan terhadap anaknya gitu. Yang pertama, modal ekonomi. Dalam novel Anjing Meong Kucing Menggonggong, Pak Umar ini diceritakan sebenarnya dia tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi sesekali ketika ia diminta untuk menjadi imam sholat di masjid, dia diberikan upah seperti itu. Namun kelebihannya, sebagai kepala keluarga, dia memiliki rumah, sehingga sebagai seorang anak dia ada rasa ketakutan Satoriang, jadi tidak punya kuasa lah seperti itu sih yang dibahas di dalam novelnya untuk modal dari sisi Pak Umar. Yang kedua itu modal budaya. Diperlihatkan bahwa Pak Umar ini cukup terampil dalam menulis cerita silat seperti itu. Jadi diceritakan bahwa Pak Umar ini punya kemampuan lah dan juga cita-cita untuk jadi penulis, tapi gagal di ceritanya. Dan yang ketiga adalah modal sosial, yang mana Pak Umar nih punya banyak kenalan di kota Rawabatu karena dia bapak yang aktif lah gitu. Dia sering ke masjid, jadi sering ketemu sama orang-orang tua lainnya di masjid, jadi sering berbicara begitu, maksudnya sering kumpul-kumpul, jadi dia punya relasi yang banyak lah. Tambah lagi dia juga sering jadi imam. Terus yang keempat adalah modal simbolik. Nah, sebagai seseorang yang sering mimpin sholat di masjid, Pak Umar nih punya reputasi yang tinggi gitu. Maksudnya kalau bapaknya aja yang sering jadi imam di masjid, kok anaknya jarang sholat, kayak gitu sih. Jadi pembahasannya seperti itu. Yang modal utama yang kenapa Pak Umar tuh memaksakan bahwa anaknya ini harus jadi anak saleh, karena bapaknya aja sebagai imam gitu. Jadi bentuk kekerasan simboliknya itu sebenarnya di situ. Dan kita sampai ke poin yang utama, yaitu adalah kekerasan simbolik dalam novel Anjing Meong Kucing Menggonggong. Nah, kekerasan simbolik dalam novel Anjing Meong Kucing Menggonggong diperlihatkan oleh pola pengasuhan yang otoriter dari Pak Umar terhadap anaknya, yaitu Satoriang, yang mana kekerasan simboliknya ini berupa pemaksaan secara keras untuk rajin ke masjid gitu. Bagi Pak Umar ya itu nggak masalah, karena ya memang sebagai anak kamu harus jadi anak soleh gitu. Tapi dari sisi Satoriang tertekan dengan cara ayahnya ini untuk memintanya menjadi anak soleh, untuk sholat terus ke masjid. Dia penuh pertanyaan, kenapa sih harus ke masjid? Tapi ayahnya nggak mau tahu. Itu sih bentuk kekerasannya, sehingga Satoriang kehilangan masa kecil yang indah yang harusnya dia dapatkan, tidak seperti pada anak-anak pada umumnya. Jadinya yang didapatkan Satoriang dari Pak Umar bukanlah seorang ayah, bukanlah sosok ayah, tapi menjadikan sosok ustadz seperti itu. Sekian untuk video kali ini tentang kekerasan simbolik dalam novel Anjing Meong Kucing Menggonggong. Terima kasih.